kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Syaratnya adalah satu, lakukan tugas kita. Lakukan tugas kita dengan tekun. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi kita di acara Close to You, di mana pagi hari ini kita akan menikmati berkat dan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kembali pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati lawatan melalui firman-Mu. Biarlah kami dapat terus bertumbuh, kami boleh diingatkan kembali melalui suara-Mu, melalui firman yang akan kami dengarkan ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan rema dari pembacaan firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Berita firman Tuhan yang mengenai kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nasihat firman Tuhan di sini mengatakan supaya kita kuat dalam kasih karunia-Nya. Kuat seperti apa dalam kehidupan kita?
kita harus dapat mampu kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Kuat yang bagaimana? Digambarkan di ayat yang keempat sampai yang kelima. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai yang kelima. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Di sini dikatakan seperti seorang prajurit yang sudah dipilih, yang sudah terlatih, dan seorang prajurit itu siap untuk bertarung atau berperang. Nah, kita fokus pada pekerjaan atau tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudah terlatih, terpilih sebagai seorang prajurit. Jangan lagi kita memikirkan atau memusingkan dengan perkara-perkara keduniawian kita lagi. Tapi biarlah kita dapat terus fokus kepada komandan kita, yaitu Tuhan yang sudah memilih kita, sudah melatih kita, sudah menuntun kita. Untuk apa? Untuk berperang. Jangan lagi kita melihat lagi atau direpotkan lagi dengan masalah-masalah keduniawian, dengan masalah-masalah hidup lama kita lagi. Tapi kita fokus lagi kepada tugas yang Tuhan sudah siapkan, di mana kita harus berperang. Itulah makna daripada seorang prajurit, seperti seorang prajurit sebagai yang akan berjuang, dan demikian juga dengan dikatakan seperti seorang olahragawan yang sudah terlatih, yang sudah melatih diri berdisiplin untuk memperoleh kekuatan di dalam tubuhnya, sehingga seorang olahragawan itu akan dipersiapkan untuk satu pertandingan. Kita sudah dilatih dengan demikian rupa. Semuanya itu dilakukan untuk satu pertandingan yang besar. Dalam pertandingan itu dikatakan di sini, haruslah kita bertanding sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak sembarangan. Kalau kita melakukan pertandingan itu secara sembarangan, maka kita akan mengalami diskualifikasi. Artinya apa? Kita akan gagal dalam kehidupan. Kita gagal melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan. Demikian, jadi kita harus melakukan semuanya itu setelah kita terlatih, kita lakukan, tidak lagi direpotkan dengan masalah dunia, tapi kita akan bertanding secara benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, di ayat yang ke-6, 2 Timotius 2 ayat yang ke-6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saat ini saya berada di dalam satu ladang pertanian atau perkebunan, di mana Bapak Ibu bisa melihat para petani yang bekerja dengan giat. Mereka mengolah tanah itu, kemudian memberi pupuk, menanam bibit-bibitnya, benih-benih untuk tanaman yang akan bertumbuh, lalu merawatnya, memberikan pupuk, menyirami. Setelah dia melakukan satu tugasnya semuanya dengan baik dan sempurna, dia juga harus berharap kepada Yang Maha Kuasa. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dan membuat benih itu bertumbuh dengan berhasil. Pengharapannya dia tidak boleh berdasarkan oleh karena hasil jeripayahnya. Memang sungguh dengan apa yang mereka sudah lakukan, usaha yang sudah mereka kerjakan, mereka juga akan menikmati hasil pertamanya. Seperti di ayat tersebut dikatakan, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Demikian juga ketika kita sudah menjaga iman kita, memupuknya dengan sungguh-sungguh, kita akan menikmati berkat Tuhan yang pertama. Hasil usaha yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Jadi, biarlah kita terus beriman, melatih diri sebagai seorang prajurit, kemudian sebagai seorang olahragawan yang bertanding sesuai peraturan, tidak sembarangan, dan tekun bekerja keras sebagai seorang petani yang mengolah tanahnya.
Di dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Syaratnya adalah satu, lakukan tugas kita. Lakukan tugas kita dengan tekun. Jangan kita lengah, jangan kita lelah. Maka setelah kita lakukan semuanya, Tuhan berjanji kita akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Hasilnya adalah kita akan memperoleh apa yang sudah kita lakukan. Tuhan menyertai kita. Yang ada bagaimana kita menyikapinya. Demikian rema firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua dapat bertumbuh menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Melatih diri sebagai pasukan yang akan berperang. Terlatih, kita sudah ditunjuk oleh Tuhan, tidak lagi memikirkan keduniawian kita atau hal-hal yang di luar dari yang Tuhan perintahkan. Kemudian kita menjadi seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak melanggar, tidak sembarangan, dan kita tekun, giat, bekerja keras seperti petani. Maka hasilnya kita akan menikmati berkat yang seperti para petani itu lakukan. Akan menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebagai orang yang pertama menikmati hasilnya seperti Tuhan janjikan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan berkat firman-Mu pagi hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Sejak dahulu Engkau sudah memilih kami. Engkau sudah menuntun kami, melatih kami, memberikan kami kekuatan untuk persiapan kami memerangi dalam kehidupan kami ini. Peperangan yang akan kami lakukan semuanya Tuhan adalah peperangan menghadapi kehidupan duniawi yang begitu keras. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kita sudah dilengkapi oleh berkat Tuhan, sudah disertai oleh Tuhan, seperti seorang olahragawan yang bertanding menurut peraturan yang berlaku, maka kami akan menikmati hasil yang pertama seperti petani yang sudah bekerja keras dengan tekun, tidak lelah dan tidak lengah. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau sudah siapkan bagi kami akan kami terima dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Close to You pada pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh di dalam iman tanpa satu kekurangan, tekun, dan tidak lengah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.